Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Eva Yulianti, NIM 2019-017106 dari kelas A602. Di sini saya akan memaparkan mengenai draft proposal usaha saya mengenai dimsum. Usaha dimsum ini bernama Ngedimsamse dengan slogan enak dan bergizi. Usaha ini beroperasi di Dusun Belakang, Legi Patok, Gunung Kidul. Untuk mengetahui lebih detail mengenai produk dan promo-promo menarik lainnya, konsumen dapat mengunjungi laman Instagram ngedimsamse.id atau untuk melakukan pemesanan dilakukan dengan cara melalui chat WA dengan nomor 085914921334. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Di tengah maraknya junk food maupun makanan cepat saji yang diolah dengan cara digoreng maupun dipanggang, dimsum bisa menjadi alternatif untuk makanan yang lebih sehat. Dimsum diolah dengan cara dikukus sehingga tidak ada kandungan minyak yang dapat memicu obesitas maupun penyakit jantung. Usaha Ngedimsamse menyajikan dimsum yang sehat karena mengandung banyak sayuran dan protein di dalamnya. Diolah dari bahan pilihan dan fresh, serta adanya pilihan tambahan topping yang dapat dipilih oleh konsumen seperti jamur, keju, dan telur puyuh dapat menjadikan dimsum ini kaya akan gizi. Selain itu, dalam penyajiannya, Ngedimsamse tidak hanya dalam satu pack yang berisi 3-5 pieces, tapi juga dapat disajikan dalam bentuk kue ulang tahun sebagai variasi dari kue tart. Visi dan misi. Visi dari usaha ini yaitu memproduksi makanan ringan yang sehat, terjangkau, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan tentunya banyak disukai oleh masyarakat. Untuk visinya, yang pertama terbuat dari bahan alami dan tentunya dengan daging yang masih segar. Yang kedua, melakukan inovasi pengembangan produk dengan penambahan topping seperti keju, telur puyuh, dan jamur. Yang ketiga, mengkreasikan penyajian dimsum agar lebih menarik, harga yang ditawarkan terjangkau, dan yang terakhir, melayani konsumen dengan sebaik mungkin dengan pelayanan prima. Untuk tujuan dari bisnis ini bagi diri sendiri yaitu melatih kemandirian dan menumbuhkan semangat jiwa kewirausahaan. Yang kedua, mengasah kreativitas dalam pengembangan usaha di bidang kuliner. Yang bagi masyarakat yaitu membuka lapangan pekerjaan baru dan memperkenalkan camilan yang selain enak juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Bab 2 adalah aspek pemasaran. Yang pertama, segmen pasar. Penetapan untuk memasarkan produk dimsum ini adalah di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan segmen pasar adalah semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Yang kedua adalah target pasar. Target pasar yang dituju adalah seluruh masyarakat di kota Yogyakarta dan sekitarnya, khususnya orang-orang yang menyukai camilan yang mengandung nilai gizi yang tinggi. Yang ketiga adalah positioning. Produk ini memiliki banyak pesaing di daerah Yogyakarta. Pesaing yang utama adalah dimsum rakyat 1000 Jogja dengan harga mulai dari Rp1.000. Yang selanjutnya adalah analisis 4P. Yang pertama adalah produk. Mempresentasikan produk dimsum yang bergizi karena mengandung sayuran yang segar. Yang kedua, terdapat pilihan topping seperti jamur, telur, dan keju. Yang kedua adalah price. Penetapan harga produk disesuaikan dengan target pasar yang dituju, dan adanya pengurangan harga per pieces jika membeli produk dalam jumlah tertentu. Yang ketiga adalah promotion. Promosi dilakukan melalui online dan offline. Online melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, sedangkan offline yaitu personal selling di sekitar rumah. Yang terakhir adalah placement, lokasi usaha yang strategis, dan melakukan COD atau cash on delivery dan melalui jasa pengiriman. Bab 3 adalah aspek produksi operasional. Bahan-bahan yang digunakan dalam produk dimsum ini yang pertama adalah ayam, wortel, kol atau kubis, telur, daun bawang, tepung tapioka, kaldu bubuk, gula pasir, garam, merica, bawang putih dan bawang merah, kulit pansit, minyak sayur, minyak wijen, dan saus tiram. Untuk bahan tambahan untuk topping yaitu telur puyuh, keju, dan jamur. Sedangkan bahan untuk saus yaitu saus sambal, gula pasir, air, garam, dan tepung maizena. Untuk proses produksinya, yang pertama haluskan bawang merah dan bawang putih. Cincang halus atau chopper ayam. Iris tipis kubis daun bawang dan parut wortel.
Yang kedua, campurkan bumbu halus, ayam cincang, irisan sayuran. Jangan lupa untuk menyisihkan sedikit wortel untuk topping. Dan campurkan juga telur, kaldu bubuk, penyedap, garam, merica bubuk, minyak wijen, dan saus tiram. Setelah setengah kalis, masukkan tapioka sedikit demi sedikit, aduk hingga rata. Masukkan irisan dimsum ke dalam kulit pangsit atau beri tambahan topping jika diinginkan. Tambahkan parutan wortel di atas dimsum. Selanjutnya, panaskan kukusan, olesi atasnya menggunakan minyak sayur. Setelah panas, masukkan dimsum ke dalam kukusan, tunggu sekitar 20-30 menit hingga matang. Setelah 30 menit, angkat dimsum dan dinginkan. Untuk membuat sausnya, masak bahan saus kecuali tepung maizena. Tunggu hingga mendidih, setelah mendidih masukkan larutan maizena dan tunggu hingga mengental. Setelah mengental, angkat saus dan kemas bersamaan dengan dimsum. Bab 4. Aspek keuangan, yang terdiri dari sumber pendanaan yaitu modal 100% sebesar Rp3.650.000. Yang kedua, kebutuhan pembiayaan atau modal investasi yang terdiri dari kompor gas sebesar Rp330.000, panci kukusan Rp70.000, pisau Rp8.000, baskom 2 pieces Rp16.000, capitan atau sumpit Rp7.000, talenan Rp7.500, wadah atau mangkuk Rp10.000, sendok 2 pieces Rp5.000, centong 1 pieces Rp1.000. Totalnya adalah Rp454.500. Yang selanjutnya adalah kebutuhan pembiayaan modal kerja. Bahan baku seharga Rp55.000 dikali dengan 26 hari yaitu Rp1.430.000. Bahan pembantu Rp47.000 dikali 26 hari sama dengan Rp1.222.000. Uang kas Rp500.000, totalnya Rp3.152.000. Yang selanjutnya adalah biaya tetap yaitu penyusutan sebesar Rp12.600 dan biaya tidak tetap biaya bahan sebesar Rp2.653.000. Sekian pemaparan saya mengenai draft proposal bisnis tentang dimsum. Banyak kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.